Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Betty Setiawati dengan NIM 2352112227 dari kelas Manajemen Bisnis Syariah 2F. Oke, di sini aku akan menjelaskan kepada kalian semua mengenai pendapatan nasional dan pertumbuhan ekonomi. Apa sih pendapatan nasional dan pertumbuhan ekonomi itu? Kalian mau tahu? Simak videonya berikut ini. Oke, yang pertama aku akan menjelaskan tentang pendapatan nasional. Apa sih pendapatan nasional itu? Pendapatan nasional adalah nilai output barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu sistem produksi dalam suatu negara dalam kurun waktu tertentu. Jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh suatu perekonomian dalam periode tertentu yang dihitung berdasarkan nilai pasar atau harga berlaku. Beberapa indikator utama yang sering digunakan untuk mengukur pendapatan nasional itu meliputi yang pertama, ada produk domestik bruto atau PDB, yaitu total nilai barang dan jasa yang diproduksi di dalam suatu negara dalam satu tahun. Yang kedua, yaitu produk nasional bruto atau PNB, yaitu total nilai barang dan jasa yang diproduksi oleh warga negara suatu negara, baik di dalam maupun di luar, dalam satu tahun. Yang ketiga yaitu pendapatan nasional neto atau NNI, yaitu pendapatan nasional bruto dikurangi depresiasi atau penyusutan aset. Yang keempat nih yang terakhir, pendapatan per kapita, yaitu pendapatan domestik bruto atau pendapatan nasional bruto dibagi dengan jumlah penduduk, menunjukkan rata-rata pendapatan per orang. Ada 3 metode dalam perhitungan pendapatan nasional, yaitu yang pertama, metode produksi, yaitu menjumlahkan nilai tambah seluruh barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai sektor di dalam perekonomian. Ada rumus untuk metode produksi nih, yaitu Y sama dengan PQ1 dikali Q1 ditambah PQ2 dikali Q2 ditambah PQ3 dikali Q3 ditambah titik-titik sampai PQN dikali QN, dengan PQ yaitu harga barang dan Q jumlah barang. Yang kedua, ada metode pendapatan, yaitu pendapatan para pekerja atau gaji dan upah, ditambah pendapatan usaha perseorangan, ditambah pendapatan dari sewa, ditambah bunga neto, ditambah keuntungan perusahaan. Ada rumusnya juga nih untuk metode pendapatan, yaitu Y sama dengan W ditambah R ditambah Q ditambah P, dengan W itu wage, R itu rent, I itu interest, dan P itu profit. Terus yang ketiga, yang terakhir, ada metode pengeluaran, yaitu jumlah pengeluaran yang dilakukan oleh semua unit ekonomi yang terlibat, baik itu konsumen, perusahaan, pemerintah, dan luar negeri. Ada rumusnya juga nih untuk metode pengeluaran, yaitu PDB, produk domestik bruto, sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah X dikurangi M, atau GDP sama dengan C ditambah S ditambah G ditambah X dikurangi M. Selanjutnya aku akan menyantumin sebuah data mengenai realisasi pendapatan negara tahun 2000 sampai 2024 dalam miliar rupiah dan 10 negara dengan PDB terbesar di dunia tahun 2000 sampai 2050. Oke, yang pertama mengenai realisasi pendapatan negara tahun 2000 sampai 2024 dalam miliar rupiah. Saya mengambil dari Badan Pusat Statistik. Kalian bisa lihat ya, nanti gambarnya di sebelah sini. Di dalam gambar tersebut sudah tertera ada 2 tabel. Yang pertama ada tabel sumber penerimaan keuangan, yang kedua tabel realisasi pendapatan negara dalam jumlah miliar rupiah. Di dalam tabel sumber penerimaan keuangan ada 2 macam kategori. Yang pertama, penerimaan, dan yang kedua, hibah. Di dalam kategori penerimaan kan juga ada 2 lagi. Itu penerimaan perpajakan dan penerimaan bukan pajak. Kalian bisa lihat sendiri apa di gambar tersebut. Itu mulai dari tahun 2022, 2023, dan 2024. Oke, yang kedua, aku akan menjelaskan tentang 10 negara dengan PDB terbesar di dunia tahun 2000 sampai 2050. Siapa saja sih 10 negara dengan PDB terbesar di dunia? Berikut nanti aku akan tampilkan gambarnya di sebelah sini. Selanjutnya ada beberapa manfaat perhitungan pendapatan nasional. Yang pertama, mengetahui dan menelaah kondisi atau struktur ekonomi. Kita dapat mengetahui dan menelaah kondisi struktur ekonomi suatu negara dengan kita menghitung pendapatan nasional. Yang kedua, membandingkan kemajuan perekonomian dari waktu ke waktu. Kita bisa nih membandingkan kemajuan perekonomian di negara A dan negara B dalam waktu ke waktu. Yang ketiga, membandingkan perekonomian antar bangsa. Kita bisa nih membandingkan perekonomian antara bangsa A dan bangsa B dalam perhitungan pendapatan nasional. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu merumuskan kebijakan pemerintah. Oke, untuk penjelasan mengenai pendapatan nasional itu saja dari aku. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai pertumbuhan ekonomi. Apa sih pertumbuhan ekonomi itu? Pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi mengacu pada peningkatan kapasitas produksi suatu negara yang tercermin dalam peningkatan PDB. Pertumbuhan ekonomi biasanya diukur sebagai persentase perubahan tahunan dalam PDB real yang menghapus pengaruh inflasi. Pertumbuhan ekonomi yang positif menunjukkan ekonomi yang berkembang yang biasanya diiringi oleh
peningkatan standar hidup dan kesejahteraan masyarakat. Ada 6 faktor dalam penentu pertumbuhan ekonomi, antara lain, yang pertama, sumber daya manusia atau SDM. Yang kedua, yaitu sumber daya alam atau SDA. Yang ketiga, modal. Yang keempat, ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK. Yang kelima, politik dan pemerintahan. Dan yang terakhir adalah sosial budaya. Selanjutnya, aku akan menyertakan gambar analisis data pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan 4 tahun 2023. Di sini ya gambarnya nanti. Yang selanjutnya, aku akan menjelaskan mengenai perbedaan pendapatan nasional dan pertumbuhan ekonomi. Di pendapatan nasional, itu ada indikator kinerja atau kondisi perekonomian. Sedangkan pada pertumbuhan ekonomi, itu indikator keberhasilan dan pembangunan ekonomi. Di pendapatan nasional dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia saat ini, untuk data terkini kita perlu merujuk pada laporan resmi dari Badan Pusat Statistik atau BPS atau sumber terpercaya lainnya. Namun berdasarkan data hingga awal tahun 2024, ada gambaran umum mengenai pendapatan nasional dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia, yaitu yang pertama, produk domestik bruto atau PDB. Di Indonesia memiliki PDB yang cukup besar, mencerminkan ekonomi terbesar di Asia Tenggara. PDB di Indonesia tahun 2023 diperkirakan sekitar 1,4 triliun US dollar. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2023, Indonesia mencatat pertumbuhan ekonomi sekitar 5,0% sampai 5,5%. Angka ini cukup stabil meskipun ada tantangan global seperti ketidakpastian ekonomi dan inflasi. Oke, untuk yang sudah aku jelaskan mengenai pendapatan nasional dan pertumbuhan ekonomi, kita dapat menarik kesimpulan mengenai pendapatan nasional dan pertumbuhan ekonomi, yaitu indikator penting yang digunakan untuk mengukur kesehatan ekonomi suatu negara. Pendapatan nasional adalah total nilai semua barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu negara dalam periode waktu tertentu. Sedangkan pertumbuhan ekonomi mengacu pada peningkatan kapasitas produksi suatu negara yang tercermin dalam peningkatan PDB. Indonesia sebagai salah satu negara berkembang terbesar terus menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang stabil dan pendapatan nasional yang meningkat. Data spesifik mengenai angka terbaru harus dirujuk dari sumber resmi seperti BPS, BI, atau Kementerian Keuangan RI. Cukup sekian video yang dapat saya sampaikan mengenai pendapatan nasional dan pertumbuhan ekonomi. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.